Kembali lagi bersama dengan kami untuk sesi jurnalistik, membongkar jurnalistik televisi berikutnya, dan kali ini bersama Akhir yang akan membahas sedikit tentang package video di berita televisi. Silakan waktu dan tempatnya, Bapak Akhir. Yeay. Saya hanya membuka perbincangan yang seru nanti dan kudu seru ini karena akan ada versi podcastnya. And now we're gonna talk about the second type of berita ya. Karena sebelumnya kita udah ngosipin abis dari mulai voice over, tapi ternyata ujung-ujungnya sampai pada angle berita ya. Padahal ujung-ujung awalnya tadinya mau nyari SOT ya, sound on tape doang. Nah sekarang nanti kita akan review lagi sedikit tipe-tipe berita dari A to Z itu seperti apa saja. Tapi ujungnya kita akan membahas lebih dalam mengenai package atau alias paket berita. Betul, seperti judul kita saat ini tentang paket berita dalam rangka membongkar jurnalistik TV dengan bersama tokoh-tokoh penting dunia persilatan pemberitaan Indonesia bersama dengan Kakak Bayu Suharjo Sugarda yang gua belum zaman liputan, dia udah di Dom Aceh. Iya benar. Kita tahun iya betul, banyak foto-fotonya. Lalu ada Pak Carlos, gue paling muda di sini. Pak Carlos Fardeli yang sudah menjelaskan tentang VO, dan Kafira nanti akan bahas dari angle internasional dari Sky News dan juga New York Times ya. Sadis terakhirnya masuk ke sadis sekali, mungkin juga luar angkasa, mungkin ada klien aliennya ya. Oke, kita review ulang saja untuk mengingat bahwa kalau misalkan once kita bicara tentang jurnalistik TV, berarti kan tetap kita sepakat bahwa pakemnya nggak ada pakemnya, cuma ada dasar-dasar bentuk yang memang sudah menjadi kelaziman selama ini, termasuk dalam format berita yang mulai dilihat mulai dari cuma presenternya yang hanya membacakan atau menyampaikan informasi yang sekilas, kita tahu ini sebagai reader, sesuatu yang sifatnya baru saja terjadi, informasi gambarnya belum ada, grafisnya belum jadi, apalagi ada keterangan dari orang yang prominent atau orang yang berwenang untuk mengetahui atau menyampaikan informasi itu, makanya jadilah reader. Lalu muncul pada voice over. Ini juga kita selalu ketika berbicara tentang format berita ini berarti ada kaitan dengan dua constraint ya, minimal yang pertama constraint deadline. Jadi semakin dekat ke deadline semakin mepet dan semakin jungkir balik kalau mau bikin bentuk format berita yang paling lengkap, dan juga constraint sumber beritanya itu ya, sumber kelengkapan beritanya. Seperti tadi ada visual yang sudah ada apa belum, kemudian informasi keterangan dari pihak-pihak yang bisa diminta keterangan sudah ada atau belum. Nah kalau belum, nah itu tadi kita masuk ke sifatnya yang masih voice over. Pak Carlos juga kemarin di minggu lalu sudah menyinggung ya, kalau ada juga tipikal namanya voice over itu di mana presenter tetap menyampaikan informasi ketika roll gambar masuk di layar kaca pemirsa, begitu. Itu juga. Jadi sekarang kan eranya udah lebih canggih gitu, bisa dengan grafis dengan yang kece gitu ya, bahkan istilahnya dengan moving image ya, jadi grafis yang bisa bergerak-gerak sedikit begitu untuk menggambarkan misalkan gunung meletus atau gempa bumi gitu, yang tidak hanya grafis diam saja tapi lebih animatif begitu ya. Lalu yang ketiga kita berangkat lebih jauh lagi, udah dapet nih soundbite. Oh ya, kemarin ngomongin soundbite itu ya dari SOT itu. Atau sebuah wawancara mungkin sifatnya belum cover bot tapi baru dari satu sisi, bisa jadi, tapi sudah layak untuk ditayangkan sebagai informasi yang lebih lengkap, soundbite dari SOT begitu ya, atau singkatan dari sound on tape. Nah kemudian kalau bisa dikombinasikan keduanya, kalau belum cover bot tapi udah ada visualnya, udah ada keterangan dari satu pihak, itu bisalah kita kemudian kita tampilkan dalam tayangan yang sifatnya buletin atau dalam rangkaian informasi berjenjang, begitu adalah bentuk VOSOT ya, gabungan dari voice over dan juga sound on tape. Nah, kemudian kita masuk ke bagian yang kita klaim dalam para pelaku jurnalistik TV ini sebagai bentuk paket berita yang dianggap sebagai lebih lengkap atau bisa dikatakan paling lengkap sih kalau sampai kemudian ada semuanya begitu ya. Package atau paket berita. Nanti setelahnya bisa kita juga akan bahas tentang LOT atau live on tape, jadi seolah-olah live report tapi sebenarnya direkam, dan yang terakhir adalah live report atau live beneran gitu ya. Oke, singkat saja sebelum kita memantik diskusi selanjutnya bahwa paket berita yang kita klaim sebagai yang paling lengkap sebagai bagian dari format berita TV ini dibandingkan yang lain-lain tadi yang sudah disebut, dibandingkan pada reader, VO grafis, SOT dan VOSOT, itu adalah si paket package atau paket berita ya bahasa Indonesianya. Karena kenapa diklaim demikian? Karena ada unsur visualnya sudah ada atau gambar, lalu kita bicara natural sound atau suara atmosfer ya. Bagaimana kemudian ketika kameramen merekam sebuah peristiwa, misalkan bencana alam, ada orang yang kemudian mengungsi, ada orang yang
tergesa berlari, itu suara-suara natural kepanikan orang, situasi angkutan umum yang simpang siur begitu yang terekam sebagai bagian dari contoh-contoh natural sound ya, dan itu penting. Jangan sampai kemudian gambar ada tetapi seperti film bisu gitu. Itu belum bisa jadi paket, sayang sekali. Tapi ada hal yang mungkin bisa terjadi demikian, ada kesalahan teknis atau memang kemudian jauh lokasinya dari pengambilan gambar sehingga harus di zoom, suara natural sound yang tidak dapat, itu sangat mungkin terjadi. Gitu. Nah kemudian juga sangat mungkin ditambahi atau diimbuhi dengan grafis. Jadi udah gambar udah oke, tapi ternyata butuh disederhanakan atau butuh dipetakan dengan cara grafis tadi ya. Nah kemudian yang paling menjadi identitas dari package ini ada karena ada sulis suara atau dubbing. Ada narator yang menceritakan stories ya kalau bahasa Inggrisnya begitu, tapi itu penting disebutkan dalam konteks stories atau kisah, karena bukan hanya bicara tentang 5W1H tetapi what's behind on it ya, itu menarik untuk membicarakannya gitu. Dan yang penting tadi kalau sudah sangat lengkap, ada sifatnya cover both side dari dua sisi yang berseberangan, misalkan untuk suatu topik atau suatu isu, ada sound on tape atau wawancara-wawancara yang dicuplik, biasanya untuk TV itu sekitar ya 15 detik, tapi itu adalah sesuatu yang paling menggigit tadi adalah soundbite yang kemudian melengkapi sebuah paket sehingga dikatakan sebagai paket lengkap. Biasanya kemudian jika reporternya berinisiatif tinggi, dia memberikan sedikit editorial yang melengkapi dari paket berita yang akan ditayangkan, dia akan melakukan PTC ya, piece to camera. Saya belum tulis di sini. Nanti saya tambahin. Apa tuh PTC? On cam. Oh, on cam. Tiap media itu punya istilah beda-beda ya. Kadang-kadang gitu. Kalau yang jurusan mana Oh, bilangnya PTC, okay. jurusan belah sini on cam gitu. Jadi untuk on cam bisa ditaruh di depan, di tengah, di belakang atau berkali-kali jika memang si reporter dengan cerdas kemudian bisa menyisipkan bahwa apa yang ia sampaikan tidak bisa diwakili lagi dengan narasi, tidak bisa, lebih baik disampaikan oleh dia yang berada di lokasi. Stand up kan, dia berdiri di satu lokasi dan menyampaikan, dan dia adalah orang paling firm untuk memberikan ulasan. Yang sifatnya juga dalam prinsip jurnalistik ya, tetap itu bukan sekedar ngarang-ngarang. Nah, nanti mungkin dibahas ya, paket zaman now kira-kira anak-anak sekarang rajin on cam apa enggak begitu. Lalu reporter sekarang gila memang rajin on cam, apakah kemudian kena dagingnya itu dapat begitu, atau justru ada fenomena lain, mungkin itu bisa kita bahas nanti. Dah, saya mau muterin contoh paket dari satu paket yang secara random dicari. Temen gue. Jadi ini yang ada informasi selanjutnya, Saudara. Sulami, warga Sragen, Jawa Tengah, memiliki manusia kayu karena hampir sekujur tubuhnya kaku hingga hampir tak bisa digerakkan. Akibat ketiadaan biaya, kondisi memprihatinkan ini dijalani Sulami selama puluhan tahun. Hidup namun terbujur kaku. Inilah keseharian Sulami, warga Dukuh Selarojo, RT 31 RW 11, Desa Mojokerto Kedawu, Sragen, Jawa Tengah. Sudah puluhan tahun kehidupan Sulami hanya berkawan kasur sederhana ini. Bukan karena malas, namun karena hampir sekujur tubuh Sulami menjadi kaku, sehingga dirinya dijuluki manusia kayu. Meski tinggal organ di atas leher dan jemari tangan saja yang masih bisa digerakkan, tapi Sulami tak menyerah untuk bergerak. Dengan dibantu saudara dan tetangga, Sulami berdiri, lalu tertatih berjalan dengan bantuan tongkat seperti robot. Kedua kakinya telah kaku, tak bisa ditekuk. Yang lebih memprihatinkan lagi, bila akan kembali tidur, Sulami harus membantingkan tubuhnya di kasur dengan risiko terbentur tempat tidur ataupun tembok. Satu persatu anggota tubuh Sulami menjadi kaku hingga tak dapat digerakkan sejak usia 10 tahun. Ucapkan jalan tidak saya turun, gerak-gerakkan turun, mata badan satu persatu kaku itu. Kondisi Sulami ini dinyatakan sebagai kelainan pengapuran di persendian, penyakit yang disebabkan kelainan genetik, bukan penyakit menular. Ini adalah gangguan pada persendian tulang, jadi sehingga terganggu sendinya, akibatnya kan susah untuk bergerak, sehingga kayak kaku. Sulami sudah pernah berobat, namun karena kemiskinan pengobatan pun terhenti. Kondisi serupa lebih dulu dialami saudara kembar Sulami, Paniyam, yang meninggal dunia 4 tahun lalu. Kini Sulami hanya bisa pasrah sembari berharap ada keajaiban kesembuhan pada diri. Abdullah Fakih melaporkan dari Sragen, Jawa Tengah. Oke, sedikit lagi tadi kita udah sampai melihat bagaimana contoh si video tadi ya. Itu kebetulan AK juga yang dubbing tanpa sengaja. Jadi ternyata aku banyak membuat berita Sulami
Ya, jadi setelah melihat paket berita tadi, mungkin yang tren sekarang juga yang dilakukan oleh para vlogger-vlogger itu adalah jangan lupa musik. Itu adalah sesuatu yang penting gitu untuk memberi efek dramatisasi gitu. Apakah mau gembira, mau senang, menjadi heroik begitu kan. Itu menjadi hal yang tak terpisahkan dan memang nantinya kita bakal discuss juga sih dimasuk di sesi diskusi pentingnya untuk kolaborasi dan mendampingi para editor maunya gimana gitu. Akhirnya di kepala produser kadang-kadang kan dengan cara penulisan gitu dalam konteks teknis. Lupa ngasih tahu nih di mana sound up, sound itunya harus dinaikin. Kayak tadi kan wawancaranya itu tiap wawancara musiknya hilang, tapi ternyata itu kan jadi kayak terputus begitu kan gitu. Feeling kita sebagai produser kayaknya harusnya musiknya tetap masuk tapi lebih kecil suaranya, jadi alunannya nggak terputus, jadi si nilai rasanya justru main terus ke situ. Mungkin itu salah satunya itu jadi bahan diskusi ya. Oke. So, that's the point. Singkat saja, saya review sedikit lagi bahwa kita saat ini akan berbicara tentang tipe format berita hashtag kedua, yaitu si paket berita. Tadi sudah disimpulkan, atau bukan simpulkan, disampaikan singkat saja bahwa paket berita itu adalah tipikal format berita yang paling lengkap. Karena ada gambar, ada audio, ada natural sound, ada wawancara dalam bentuk sound on tape, mungkin juga PTC atau on cam, si reporternya on cam di di lokasi kejadian, dan dilengkapi dengan musik begitu. Jadi ini paling cocok di TV-TV newsroom yang kemudian adalah TV sinetron menurut saya begitu. Jadi karena tayangannya adalah tayangan yang berkisah. Jadi back to terjemahan juga di dalam bahasa Inggris bahwa storytelling, telling about the story, so it's about story, kisah. Jadi bukan hanya kacamata kuda bahwa paket berita adalah konten yang kaku begitu, cuman narasi, SOT, narasi, udah selesai gitu. Dan ya nanti daerah kemudian sekarang seperti dari kacamata internasional ataupun digital bakal semakin ditinggalkan kalau ternyata bentuk-bentuknya demikian gitu. Makanya penting banget untuk kemudian melangkah ke tahap selanjutnya. Saya akan lemparkan ke host, tapi saya agak kasih pancingan nih gitu. Gimana kalau kita diskusi juga, gimana sih paket di zaman now di newsroom sekarang, kemudian dari angle para jurnalis internasional. Mungkin gue nanti akan kasih juga sebagai pengamat ketika gabut sebagai student gitu, mengamati bagaimana ternyata paket berita juga bergeser kemana-mana begitu, apalagi di platform digital. Dan juga penting untuk tahu bagaimana klien-klien PR itu harus tahu gimana nih si media mengolah informasi. Oke,